Jalan-jalan ke Surabaya, Cakep. lebih cepat lewat jalan tol. Cakep. Selamat datang kembali semuanya di podcast Ngegaspol. Kembali lagi kita di podcast Ngegaspol. Kali ini kita hadir membahas tetap tema-tema gacor di seputar hukum dan politik. Pertama kita akan memperkenalkan siapa yang akan saya ajak ngobrol hari ini. Ada dua rekan saya, silakan memperkenalkan diri. Pertama mulai dari Mas Januar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam Bang Tito. Terima kasih atas undangannya ya. Ini yang kedua ya. Kedua. Mas Januar udah pernah tampil di Ngegaspol ini yang kedua kalinya kita hadirkan karena terkait tema kita nanti. Dan yang kedua kita hadirkan wajah baru untuk Ngegaspol nih. Yang selama ini mungkin teman-teman yang pembaca hukum online cuma mengenal namanya, tapi ini ada sosok di balik nama itu. Wila, silakan Mbak Wila. Halo Bang Tito, aku Wila, jurnalis hukum online. Udah berapa lama Mbak Wila di hukum online? 3 tahun. 3 tahun. Yes. Apa nanganin apa di bagian apa di redaksi? Di bagian hukum politik. Hukum politik, berarti liputan daily ya. Yes. Nah itu dia bagi teman-teman yang terbiasa baca hukum online kemudian menemukan nama Wila Wahyuni. Ya. Inilah dia sosoknya. Hai. Oke, kita langsung masuk ke topik aja. Topik yang kita bahas hari ini adalah topik kasus hukum yang masih bergulir ya. Betul. Tentang perburuan Harun Masiku. Statusnya DPO ya Mas Januar ya? Daftar pencarian orang ya. Oleh KPK. KPK itu per kapan Mas Januar? Ya. Jadi sebelum ngomongin itu ya Mas Tito ya, sebenarnya buat ngingetin juga ya, ini adalah kasus lama gitu Mas Tito. Oke. Jadi 2019 ya, waktu pemilu 2019, bukan di 2024. Jadi pemilu sebelum ini ya, Betul. ketika Presiden Jokowi kepilih kedua kalinya. Betul. 2019, oke? Betul. Jadi Harun Masiku ini adalah salah satu seorang caleg di Dapil Sumsel 1. Oke, Sumatera Selatan. Jadi ada beberapa orang gitu ya, lebih dari 6 orang di situ untuk kader PDIP, Partai Demokrasi Indonesia daftar calon Perjuangan. tetapnya PDP ada lebih dari 6. Jadi sebelum Yang terpilih siapa dari DCT itu? Oke. Jadi kan sebelum pemilu itu Nazarudin Kemas itu meninggal, Bang Tito. Dia adalah pemeroleh suara terbesar di DCT di Dapil itu dari PDIP, benar Mbak Wila ya? Betul Bang. Tapi kemudian kejadian tidak diharapkan, beliau yang bersangkutan meninggal dunia 3 hari sebelum Penghitungan suara. Artinya pemilihan udah berlangsung, suara dia terkumpul, dia adalah pemeroleh suara terbesar di PDIP. Artinya harusnya dia jadi. Tapi kemudian secara aturan seperti apa harusnya? Apakah setelah yang bersangkutan udah tiada, siapa harusnya? Harusnya Rizky Aprilia. Karena dia memperoleh suara kedua terbanyak dari DCT-nya PDIP. Tapi kemudian terjadi adalah PDIP menginginkan si Harun Masiku yang untuk jadi menggantikan almarhum Kemas Nazarudin tadi. Kemas, ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan TPO-nya si Masiku? Untuk menggolkan si Harun Masiku ini maju ke Senayan, ada upaya memberi suap kepada wakil ketua KPU saat itu, Wahyu Setiawan. KPU pusat berarti ya? Iya. Oke. Nah, disiapkanlah uang sekitar 1,5 miliar Oke. untuk Wahyu Setiawan dan untuk menggolkan si Harun Masiku sebagai yang maju ke Senayan. Kenapa harus perlu suap itu? Karena berdasarkan undang-undang, Harun Masiku ini tidak bisa maju ke Senayan karena sesuai undang-undang si Rizky Aprilia itulah sebagai pemeroleh suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kemas yang harus masuk ke Senayan. Tapi kemudian PDIP dengan segala cara berusaha untuk agar Harun Masiku yang maju, dan mereka kalau nggak salah melandaskan pada putusan MA. Seperti apa tuh Mbak Wila? Betul. Nah terkait dengan dasar hukum kasus Harun Masiku ini gitu ya Bang, itu PDIP merujuk fatwa Mahkamah Agung nomor kalau nggak salah itu nomor 57 P/HUM/2019 gitu ya Bang. Nah fatwa ini digunakan PDIP untuk mendukung klaim bahwa partai memiliki kewenangan dalam menentukan pergantian antar waktu atau PAW
anggota DPR begitu. Nah, dalam kasus ini Harun Masiku itu diajukan oleh PDIP untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kemas tadi itu gitu, Bang. Nah, tapi ternyata keputusan KPU itu berbeda dengan keinginan PDIP karena KPU sudah mensahkan begitu ya, Bang, Rizky Aprilia yang menjadi pengganti almarhum Nazarudin Kemas ini. Karena kalau dari total suara ya, Bang, itu cukup Beda Jauh. jauh ya. jauh banget, Bang. Puluhan Rizky ribu. Rizky Aprilia itu dia meraup kurang lebih 55.000 suara, sedangkan Harun Masiku cuman 5.000-an suara Di gitu. bawah Jadi 10.000 iya bahkan betul. ya. Jadi upaya Harun ini untuk mengubah keputusan KPU gitu. Seperti apa tuh ceritanya Mas Januar? Jadi kan saat ada OTT itu, operasi tangkap tangan kepada Wahyu Setiawan itu di sekitar tanggal 8 dan 9 Januari. Oke. Sekitar segitu ya, Bang. Jadi di situ si Harun Masiku sebenarnya sudah menyiapkan sekitar uang 1,5 miliar. Namun yang diserahkan terus juga ada sekitar 850 juta lah. Yang udah terserahkan ya, itu jadi barang bukti di KPK. Betul. Nah, selain Wahyu Setiawan itu ada juga dari si anggota Bawaslu yang kena. Nah, kena juga dalam rangka perputaran Iya. pemutusan siapa yang jadi inilah ya intinya ya. Iya. Kemudian kalau nggak salah selain dua itu KPK juga menyeret beberapa orang lain ya dalam kasus ini. Ya, jadi total ada sekitar 7 atau 8 orang, tapi yang ditetapkan waktu itu 4 orang. Termasuk salah satunya Harun Masiku dan Bawaslu tadi, anggota Bawaslu. Wahyu Setiawan dan ajudannya yang menjadi operator menyerahkan Menyerahkan uang itu. Iya. Nah, itu adalah background dari seputar kasus Masiku ini. Betul. Tapi kan perkembangan terakhir adalah KPK kemudian seakan bergerak lagi untuk memproses kasus ini lagi ya setelah ini 2019 kasus suapnya, kemudian diproses di KPK 2020. Betul. Pimpinan KPK zaman itu adalah yang berkuasa adalah Firly dan kawan-kawan. Sampai kemudian pimpinan KPK sekarang berakhir, pimpinan periode itu berakhir, kasusnya masih belum menemukan titik terang. Dan Yes. baru-baru ini banyak perkembangan terakhir soal Masiku. Apa itu Mbak Wawila perkembangannya? Tentu ya, Bang, sejak Harun Masiku itu ditetapkan sebagai buronan ya, Bang, dan DPO juga gitu. Dia diduga banyak spekulasi begitu yang mengatakan bahwa dia kabur ke Singapura, Ya. ke negara-negara tetangga gitu. Lalu ada juga yang mengatakan dia masih ada di Indonesia gitu, berpindah dari daerah satu ke daerah lain, bahkan berprofesi untuk menyamarkan diri dia yang sesungguhnya gitu. Ada yang bilang Keberadaan dia ada yang Desas-desus lah ya, Bang. Iya, ya, ada yang iya. bilang, ada dugaan bahwa dia menjadi marbot masjid, ada yang menjadi guru bahasa Inggris gitu. Tapi balik lagi, Bang, ini tuh masih spekulasi begitu ya, karena tidak ada klaim juga gitu dari otoritas terkait mengenai bahwa Harun Masiku memang ada di daerah ini, memang dia pernah menyamar sebagai ini segala macam gitu. Itu nggak ada klaim pastinya gitu. Namun memang pada akhirnya keberadaan si Harun Masiku ini memang sulit dilacak, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, karena memang faktornya itu adalah minimnya data yang konkret dan adanya dugaan dia dilindungi oleh elit partai politik tertentu. Iya. Kan visual terakhir Masiku tuh di tahun 2020 tuh ketika dia masuk ke Indonesia di bandara, ada tuh videonya. Coba kita simak dulu video terakhir yang dimaksud. Nah, itu adalah visual terakhir Masiku ketika menjadi buron di 2020 itu ya. Iya. Jadi itu kepulangan dia sebelum adanya OTT, Bang, bisa dibilang. Jadi kan dia itu OTT itu kan sekitar tanggal 8-9 Januari. Oke. Nah, dan itu dibilang itu tanggal 7 Januari. Oke. Artinya dia udah balik ke Indonesia sebelum adanya OTT. Ketika OTT berlangsung Iya, di Indonesia betul. sebenarnya. Rilis yang kemudian visual tahun 2020 dan baru-baru ini KPK juga merilis DPO baru, status DPO baru Betul. yang bersangkutan dengan visual baru juga ya. Betul. 4 visual baru. Nah, itu perkembangan terakhirnya seperti apa tuh Mbak? Di KPK-nya selain katakanlah merilis DPO, siapa lagi yang diperiksa terbarunya? Oke, baru-baru ini KPK memanggil Menteri Hukum dan HAM ya, Bang, X ya. ex Menteri Hukum dan HAM Yasona ya. Yasona Lawli. Tapi beliau waktu itu tidak hadir, jadi mangkir di panggilan pertama Panggilan oleh pertama KPK. mungkin. Selain Yasona kan kemudian ada beberapa nama elit PDIP juga kemudian terseret ya. Salah satunya Betul. misalnya Sekjen PDIP. Masih Betul. Sekjen ya, Hasto Kristianto masih sekarang masih Sekjen ya. Betul.
Hasto kan disebut-sebut ikut terlibat dalam menyembunyikan lah Harun Masiku sehingga kemudian buron sampai dua rezim pemerintahan, rezim Jokowi dan Prabowo sekarang masih buron kan. Iya. Nah seperti itu apa perannya kira-kira Mas Januar? Oke. Ya, jadi Pak Hasto ini sebenarnya udah diperiksa ya Bang, yang tanggal bulan Juni 2024 kemarin ya. Oke, pertengahan tahun ini ya Iya. udah diperiksa. Lalu Itu pun ada insiden ya ketika pemeriksaan Betul, Hasto ya. betul. Oke, gimana ceritanya Mas? menarik tuh Bang ya. Jadi seperti yang udah di beberapa media lah ya, kalau Ya. saat pemeriksaan itu Pak Hasto kan sebenarnya dipanggil sebagai saksi ya Bang. Oke. Jadi di situ dia membawa buku hitam tuh Bang, Mm-mm. yang berisi catatan-catatan penting lah buat Pak Hasto ya, termasuk salah satunya strategi partai lah ya. Mm-mm. Jadi buku hitam itu disita tuh oleh KPK sampai sekarang, termasuk HP-HP-nya juga 3 HP kalau nggak salah disita. Iya, itu insidennya adalah karena supirnya ikut dipanggil ke atas. Yang kemudian PDIP ketika itu protes ya. Betul. Protes keras bagaimana mungkin KPK bisa menyita barang-barang dari orang yang tidak dipanggil secara resmi Iya, gitu kan. betul. Tapi kemudian kalau nggak salah barang-barang itu masih disita sama KPK ya. Masih. Jadi barang bukti ya di KPK. Dan bukti bahwa elit PDIP juga katakanlah mempertahankan orang-orang mereka termasuk Hasto di dalamnya, kemudian supirnya Hasto. Ini berikutnya kita simak pernyataan Ketua Umum PDIP terkait kasus ini. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Ya, itu bukti bahwa Megawati terhadap bawahannya tetap melindungi ya. Itu konteksnya kan dari sisi positifnya itu. Tapi kemudian kan, Keibuan ya Bang ya. iya keibuan, apa anak-anaknya dilindungin kan. Ibu mana yang nggak mau melindungi anaknya ya kan. Tapi orang kan kemudian publik jadi membaca bahwa ini adalah kayak satu partai kekeh banget nih untuk melindungi kader-kadernya di kasus Harun Masiku. Padahal kader PDIP yang terseret korupsi kan bukan cuma satu ini kan, udah berapa banyak juga dan kemudian udah banyak yang ingkrah juga. Nah dalam hal ini terkait ini kita menarik juga untuk menyimak seperti apa komentar netizen terkait penanganan kasus Harun Masiku ini. Ya silakan dibaca Mbak Wila. Pak Prabowo gerak cepat yang terlibat mode senyap aja Pak. Sekarang Anda berkuasa. Sikat habis koruptor di negeri ini Pak. Nah ini konteks yang tadi bahwa ini di dua rezim nih, kasus ini kelamaan nih penanganannya nih ketika pemerintahan Presiden Jokowi dan sekarang Prabowo. Makanya encourage Pak Prabowo untuk ya udahlah gitu kan, gerak cepat lah. Iya. Mas Januar bawahnya. Nurul Huda, bargaining politik dan hukum. Siapa yang kuat? Tentu rezim politik. Hukum powerless di rezim ini. Tanda tanya. Tanda tanya. Nah ini sangat podcast kita ya, hukum dan politik ya, emang sangat terkait Iya, erat ya hukum dan betul. politik ya. Ketika rezim berkuasa secara politik, hampir bisa dibilang hukum bisa digunakan sesuai dengan kepentingan ya kan. Betul. Yang bawah lagi Mas Januar. Gregeti Yuda. Greget Yuda. Greget Greget Yuda. Muak, cuma omong-omong. Itu cuma remah-remah suap yang kakap dan korupsi banyak. Nggak usah framing, kerja saja banyak gaya ikut arus politik. Jangan Nah. banyak gaya ikut arus politik. Ya ini komen-komen publik ya terhadap kasus ini. Maksudnya udah banyak juga yang skeptis dengan penanganannya segala macam, sampai masa ya sampai 2 periode kepemimpinan KPK, 2 periode presiden Iya. masih belum dapat juga gitu loh. Makanya publik kan bertanya-tanya sekuat apa sih Harun, Iya. sepenting apa sih sampai kemudian bisa nggak dapat sampai sekarang. Nah terkait itu Mas Januar, apa perkembangan terakhir kasus ini? Maksudnya apa yang dilakukan oleh aparat, apalagi KPK pimpinan baru ya? Betul. Ya, jadi seperti yang udah disinggung Wila tadi ya Bang ya. Kalau ada pemeriksaan selanjutnya kepada Pak Yasona tadi gitu, untuk memeriksa Harun Masiku atas apakah KPK menilai sih sebenarnya Pak Yasona ini punya pengetahuan atas keberadaan Harun Masiku tersebut gitu. Makanya dimintain keterangan Betul. ya. Kemudian KPK kan juga diminta untuk memeriksa Pak Hasto selanjutnya berikutnya gitu ya Bang ya. Ada desakan untuk itu, untuk memeriksa Hasto kembali. Ya sih udah terlalu lama sih, maksudnya bahkan orang biasa aja gregetan gitu. Iya. Bahkan ada satu tokoh yang sekarang kemudian jadi menteri ikut gregetan terhadap kasus ini karena terlalu lama penanganannya dan mengadakan sayembara. Iya, ini menarik nih, Bang. Adalah Marwarar Sirait, mantan kader PDIP, udah mantan ya, udah Gerindra sekarang ya. Iya betul Bang. Kita simak seperti apa video Marwarar Sirait. Delegasi
bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara ini yang kebal hukum. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya. Nah ini menarik nih ya. Nah, Dia bikin sayembara untuk bisa menangkap Harun Masiku. Untuk siapa yang bisa 8 miliar nggak? boleh DP-nya dulu nggak bang? Lu mau ngapain? Lu mau ikut nyari lu? Ini nggak main-main, 8 miliar itu bukan uang kecil ya. Betul. Dan kemudian yang menarik poin keduanya adalah, dan dia menyinggung Hasto di situ. Ayo Mas Hasto kita cari sama-sama gitu kan. Kayak gimana itu melihat itu Mas Januar? Ya mungkin Pak Ara tadi maksudnya Pak Hasto ini sebenarnya komitmen juga nggak sih untuk pemberantasan korupsi gitu ya kan? Kalau misalnya memang komitmen, yaudah yuk kita bantu sama-sama untuk cari sama-sama Pak Harun Masiku ini. Dan mungkin juga untuk membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara Harun Masiku dengan Pak Hasto gitu ya kan? Toh kalau misalnya ini misalnya Harun Masiku tertangkap misalnya dan itu ada dukungan dari PDIP untuk menangkap Harun Masiku, berarti kan PDIP sendiri akan bersih juga namanya ya kan? Akan dapat 8 miliar lagi ya, lumayan beroperasional kan. Betul. Tapi dari sisi hukum seperti apa Mbak Wila? Mbak Wila kan lama liputan hukum nih. Orang publik ngadain sayembara gitu, itu legal nggak sih sebenarnya? Legal-legal aja bang, apalagi ini kan terkait dengan kasus korupsi begitu. Nah sebetulnya video yang dibuat oleh Pak Marwar Sirait ini juga dikomentarin sama pihak KPK begitu Pak. Apa katanya? Kalau tidak salah itu wakil pimpinan KPK Alexander Marwata gitu ya bang. Dalam menanggapi sayembara ini beliau cukup menanggapi hal baik bang, karena beliau mengutip salah satu pasal yang ada di Undang-Undang KPK begitu, yang mengatakan bahwa intinya itu adalah masyarakat bersama KPK akan bersama-sama membantu jika ada kasus korupsi gitu. Jadi sayembara ini dianggap sebagai partisipasi publik. Jadi dia menanggapi dengan baik begitu bang, terkait dengan itu. Lah, ya, bukan malah menganggap lu ambil alih tugas gua gitu ya. Betul. Jadi semakin banyak masyarakat yang membantu, semakin diharapkan semakin cepat lah masalah kasus Harun ini bisa selesai begitu. Nah, tapi yang menariknya lagi bang, ada di salah satu media mengenai sayembara ini gitu bang. Karena yang melakukan sayembara ini adalah mantan anggota kader PDIP itu sendiri. Jadi jubir PDIP gitu bang, Ciko Hakim kalau nggak salah ya, Ciko Hakim itu mengatakan bahwa sayembara ini dibuat hanya untuk mencari perhatian saja begitu. Beliau mengatakan bahwa seharusnya yang bersangkutan alias Marwar Sirait itu ya fokus saja lah untuk kepada program kerja di kementeriannya gitu. Jadi nggak ada hubungannya nih, ngapain ikut-ikutan, mungkin seperti itu sensitivitasnya gitu. Jadi menarik sih bang yang soal ya ini. Selalu akan ada dua point of view ya terhadap satu hal ya. Maksudnya Marwar tadi ada di sayembara, niat baik gitu. Iya, bagian dari partisipasi publik. KPK sendiri udah bersuara soal itu. Kita sebagai publik untuk punya pandangan masing-masing juga terhadap hal itu. Dari internal PDP melihatnya sebagai Marwar curi panggung gini, lu mau ikutan tenar di kasus ini gitu kan. Tapi gitu ya, unik juga kasus di Majalah ya. Betul bang. Jadi ada sisi aspek politiknya juga, ada sisi aspek hukumnya juga ya bang ya. Dan saya sih ngedukung kalau misalnya kalau memang ada terbukti keterlibatan siapapun dalam kasus ini, ya dijalankanlah proses hukumnya seperti apa gitu ya. Tapi ya juga kita juga jangan menggunakan asas praduga tak bersalah juga ya bang ya. Seperti apa? Tetap mengedepankan itu ya. Dan juga kalau misalnya ini hukum digunakan sebagai kekuatan politik, itu juga harus kita pantau juga sih bang. Jangan sampai hukum ini digunakan untuk kekuatan politik atau kepentingan tertentu. Itu sangat udah kayak kayak monarki ya. Ya raja adalah law kan, dia bilang apa ya, karena dia berkuasa secara politik bisa jadi hukum kan, itu kan sangat tidak benar juga di negara republik ya. Tapi terkait kasus ini juga ada pendapat juga, bahkan dia Novel Baswedan. Novel ini mantan penyidik KPK yang sekarang udah di luar KPK, udah memprediksi sebenarnya bahwa periode KPK sebelumnya akan nggak mampu nih, gitu-gitu kira-kira. Kita tampilkan seperti apa. Silakan dibaca Mbak Wila. Oke, ini tweetnya tanggal 8 Februari bulan 2 8 Februari 2023. Jauh dari momen-momen pemilihan-pemilihan ya, dari momen-momen politik. Oke. Saya yakin selama Firly menjadi pimpinan KPK, DPO-an Harun Masiku tidak akan ditangkap. Hal ini sudah pernah saya sampaikan sejak sekitar setahun lalu dan sampai sekarang masih benar. Kalau memang dicari
benar-benar mestinya bisa ditangkap gitu. Berarti ini 2 tahun yang lalu berarti ya Bang totalnya. Iya, di awal 2023. Dari awal 2023, Novel Baswedan udah berpendapat seperti itu bahwa periode pimpinan KPK yang dipimpin Di era oleh Firly Bahuri Firly nggak akan mampu tidak akan nih. mampu. Dia udah membaca kan mantan KPK Iya. yang bersangkutan Novel nih kan. Dia udah membaca mungkin dengan pimpinan Firly dan kawan-kawan ini nggak akan mampu nih sebenarnya. Ya betul-betul. Dan terbukti kan pimpinan KPK udah berganti ya Mas Januar ya. Nah, terkait pimpinan baru juga nih kan ada di dua rezim KPK Ya. yang berbeda nih. Harapannya seperti apa Mbak Wila terhadap Harapannya terhadap oke. KPK baru untuk menangani kasus ini? Sebetulnya ini angin segar juga ya Bang bagi Kayak di pimpinan puncak itu angin Iya, segar nanya. bagi keperiodean KPK yang baru gitu karena kan pimpinan KPK 2024-2029 ini kan Setio Budianto ya Bang. Itu ketika di pimpinan era Firly Bahuri beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK yang mana pada saat itu kasus Harun Masiku ini tuh bergulir gitu Bang. Ya. Jadi mungkin di kepemimpinan beliau itu akan memprioritaskan begitu mengenai kasus Harun Masiku ini karena memang Ya. kasusnya udah OTW 5 tahun gitu tapi nggak ada titik terang sama sekali dan ini mungkin menjadi salah satu harapan kita juga bahwa di kepemimpinan KPK yang ini akan lebih memberikan fokus yang lebih kepada kasus Harun Masiku ini gitu. Gimana Mas Januar melihat kemungkinan yang akan terjadi di periode KPK yang sekarang nih, pimpinan baru? Kemungkinan bakal sengit lagi nih ya Bang ya seiring bergulirnya pemeriksaan baru nih Pak Yasona seperti apa. Ya ada perkembangan gitu ya. Perlu kita nanti juga ya. Hmm. Dan juga KPK kan sebenarnya punya track record untuk menangkap DPO Bang. Sekarang mungkin ada sekitar 5 daftar DPO ya. Tapi sebelumnya KPK juga pernah menangkap DPO. Sukses gitu. Sukses, mengamankannya. iya. Mungkin ini akan jadi pembuktian juga ya untuk pimpinan KPK Betul. baru ini karena dua diantaranya mantan pejabat di KPK, direktur dua-duanya, Iya, direktur iya. dan dirdik ya. Mm-mm. Mungkin dasarnya bagi mereka untuk membuktikan bahwa KPK nggak sekopong sebelumnya, Betul. gitu kan? Punya taji lah ya. Iya, iya. Jangan sampai kayak jadi editan sil jilid 2 lah ya Bang. Mungkin Bang Tito Iya, benar. punya pengalaman lah ya. Benar-benar jangan sampai utang lah ya kan, ini udah dua periode nih, dua rezim berbeda menangani kasusnya, masa nggak selesai ya kan? Betul. Oke, cukup ya saya kira Mas Januar ya, Oke. Mbak Wila. Siap. Teman-teman disimak nih tulisan Wila nih di Hukum Online nih, silakan di Jangan komen lupa juga dibaca. di situs kita nih. Oke, cukup sekian kita untuk membahas kasus Harun Masiku yang sangat sangat erat berkelindan kepentingan politik dan hukumnya ya. Betul. Dalam hal ini kita berharap KPK baru, pimpinan KPK baru, periode baru, gacor lah. Hilangkan semua kepentingan politik ini saatnya kita demi Indonesia Raya, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, tangkap-tangkapin lah yang pengangsur uang rakyat, penyuap segala macam untuk Indonesia yang lebih maju. Betul. Setuju Bang. Setuju ya? Setuju. Baik, terima kasih teman-teman udah hadir. Teman-teman yang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komen kalian, apa pendapat kalian tentang podcast ini dan apa yang kalian inginkan untuk kami bahas di podcast berikutnya. Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Makasih. Dadah.